Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana silaturahmi dan ukhuwah ini merupakan kunci kekuatan, kunci kesuksesan. Melalui silaturahmi, pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah. Pintu-pintu keburukan, pintu-pintu permusuhan ditutup oleh Allah. Dengan silaturahmi tumbuh rasa kasih sayang, cinta kepada sesama umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin kuat cintanya dan sayangnya. Dan ini yang dimaksud dengan diturunkannya syariat Islam. Di antaranya adalah untuk saling menyayangi, untuk saling mencintai. Kalau sudah cinta, sudah sayang, maka akan muncul keinginan berbuat kebaikan kepada orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Ingin membantu, ingin mendoakan, ingin ketemu, ya, menziarahi juga setelah wafatnya. Dan ingin berbuat kebaikan-kebaikan yang tiada ujungnya. Begitulah ketika hati mencintai atau menyayangi seseorang. Bahkan bukan cuma kepada manusia saja, kepada binatang sekalipun, kepada benda mati sekalipun, kalau sudah cinta, sudah sayang, maka kita akan berbuat berbagai kebaikan-kebaikan bagi siapapun atau apapun yang kita cintai, yang kita sayangi. Agama Islam ini adalah agama cinta dan agama kasih sayang. Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulul Mahabbah wa Rasulur Rahmah. Rasulul Mahabbah, Rasul cinta, wa Rasulur Rahmah, dan Rasul kasih sayang. Itulah Nabi kita. Makanya kalau kita menelaah semua ajaran Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dicontohkan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, segalanya cinta dan kasih sayang, segalanya kebaikan. Keterpujian, keunggulan-keunggulan, keistimewaan-keistimewaan, kesempurnaan-kesempurnaan. Maka kita harus menggali ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harus mengenal sosok Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih luas, agar kita tahu, faham terhadap sempurnanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya ajarannya. Lalu setahap demi setahap kita mengikuti kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengamalkan kesempurnaan Islam.
Hari-hari kita terus kita tingkatkan. Dan kebaikan itu tidak ada batasannya. Yang jelas, semakin si muslim bertambah berbuat kebaikannya, bertambah baik dan bertambah banyak mengamalkan ajaran agamanya, maka si muslim ini semakin banyak mendapatkan kebaikan, semakin naik derajatnya, semakin sempurna, semakin terpuji, semakin suci, semakin wangi, semakin indah. Sehingga dia semakin dicintai Allah, semakin dicintai para malaikat Allah, semakin dicintai para nabi Allah, semakin dicintai para walinya Allah, semakin dicintai para ulamanya Allah, semakin dicintai para solihin, semakin dicintai oleh semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, bahkan semakin dicintai oleh alam semesta. Akan semakin terpuji terus, akan semakin diagungkan. Ahli langit mengagungkannya, malaikat mengagungkannya, hamba-hamba Allah yang beriman mengagungkannya, alam ini mengagungkannya. Karena ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh beliau, yang diamalkan oleh beliau adalah kesempurnaan dan keterpujian, keistimewaan dan keunggulan, kesucian dan kewangian, kebenaran dan keterpujian. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah atas anugerah Allah kepada kita, bahwa kita dikasih petunjuk oleh Allah, bahwa kita dianugerahi iman, kita dianugerahi Islam, apalagi sampai dianugerahi ihsan. Kita dianugerahi ilmu Allah, ilmu wahyu, dianugerahi sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianugerahi aturan-aturan hidup, dianugerahi berita-berita pasti dari Allah, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana anugerah ini adalah anugerah yang melahirkan anugerah yang tiada henti, yang abadi. Siapa orang yang di dunianya, di waktu hidupnya dianugerahi iman, Islam, apalagi sampai ihsan, maka dia dianugerahi berbagai anugerah yang tiada henti dan abadi selama-lamanya.
Dia akan mulia di dunia dan akan mulia di akhirat. Akan mulia menurut ahli bumi dan mulia menurut ahli langit. Dia akan wangi di semua alam semesta. Dia akan dicintai bukan cuma oleh Allah saja, tapi juga oleh semua ciptaan Allah. Kalau orang sudah bisa mengamalkan ajaran baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan benar, dengan sempurna dalam hidupnya, maka pasti dia akan dicintai dan dimuliakan, dipuji oleh Allah Tuhannya dan oleh semua makhluk. Dan semua makhluk pada ingin berkhidmah kepadanya. Malaikat mengunjunginya, menziarahinya. Malaikat berkhidmah kepadanya. Masya Allah. Dunia tunduk kepadanya. Malaikat di langit mendoakannya. Ikan-ikan di air semua mendoakannya. Masyhur, dipuji-puji di alam malakut. Dibicarakan terus kebaikannya di berbagai alam. Tidak akan ada yang membencinya kecuali dua kelompok. Yang pertama adalah bangsa setan. Kalau bangsa setan, pasti mereka akan membenci kepada segala yang diridhoi oleh Allah, kepada segala yang dicintai oleh Allah. Bangsa setan akan menghinakannya. Lalu yang kedua adalah bangsa manusia dan bangsa jin yang terpengaruh oleh setan. Yang terpengaruh oleh setan. Walaupun itu muslim, mungkin saja dia membenci kepada kebenaran sewaktu-waktu. Mungkin saja dia menghinakan kepada kemuliaan suatu waktu. Mungkin saja dia mencaci, mencela keterpujian sewaktu-waktu. Yang seharusnya yang mulia dimuliakan, yang terpuji dipuji. Ya. Tapi kenapa dia malah mencaci? Kenapa dia malah membenci? Kenapa dia malah menghinakan? Walaupun muslim. Ini dikarenakan dia tergoda oleh setan, disesatkan hatinya oleh setan. Maka siapa yang disesatkan hatinya oleh setan, maka mereka bersama setan akan membenci kepada hal-hal yang dicintai Allah, membenci kepada hal-hal yang diridhoi Allah. Namun tidak masalah bangsa setan memusuhinya, membencinya. Tidak masalah manusia dan bangsa jin yang terpengaruh oleh setan membencinya dan memusuhinya, tidak masalah. Karena jumlah yang mencintai jauh lebih banyak daripada yang membenci. Coba, yang mencintainya siapa? Allah. Sudah cukup segitu juga. Lalu malaikat Allah, bagaimana jumlah malaikat dengan jumlah setan? Andai kata bangsa setan dijumlahkan dengan jumlah manusia, dengan jumlah bangsa jin, dengan jumlah binatang yang ada di lautan, yang ada di daratan, maka
jumlah malaikat jauh lebih banyak ketimbang jumlah mereka itu semua. Sementara malaikat mencintainya. Masya Allah. Segitu? Tidak. Tapi jumlah manusia dan bangsa jin yang beriman, yang mereka insaf, mereka sadar, mereka tahu kepada kebenaran, maka pasti mereka juga mencintai kepada segala hal yang dicintai oleh Allah, memuliakan segala hal yang dimuliakan oleh Allah, memuji segala hal yang dipuji oleh Allah. Sementara jumlah manusia bangsa jin yang beriman dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu banyak sampai saat ini, sampai hari kiamat. Lalu ditambah lagi dengan jumlah alam semesta. Kita dengar dalam hadis, ya. Coba orang yang mencari ilmu Allah, pesantren, mengkaji ilmu, lalu mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada yang lain, itu didoakan oleh semua malaikat yang ada di langit dan semua ikan-ikan yang ada di bumi. Ikan jumlahnya berapa ikan itu? Dari mulai ikan yang paling gede sampai ikan yang paling kecil, dari mulai ikan yang di laut sampai ikan di air tawar, semua mendoakan, semua mendoakan. Makanya kalau dibenci oleh setan, dibenci oleh manusia dan bangsa jin yang terpengaruh oleh setan, itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Karena yang mencintainya, para pendukungnya jauh lebih banyak. Dan semua dipimpin oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda yang mencintainya, yang mengagungkannya. Cuma biasa, bangsa setan itu suka bikin kamuflase, tipuan-tipuan, ya, berupa hayalan-hayalan kepada alam hati manusia, agar yang membenci yang mereka itu sedikit, seolah sekelilingnya membenci dia. Sengaja oleh setan seperti itu. Sehingga ketika kita menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, terus di situ ada saudara atau ada tetangga yang membenci kita, serasa semuka bumi ini membenci saya, serasa semua yang di lingkungan saya, masyarakat ini membenci saya. Itu sebetulnya tipuan setan, kamuflase yang dibikin oleh setan. Padahal kalau sadar setiap mukmin dan muslim ketika mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya, dia dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh semua malaikat Allah, diagungkan oleh manusia dan bangsa jin yang beriman. Masya Allah, diagungkan oleh semua binatang, diagungkan oleh alam semesta. Jadi yang membenci siapa? Yang membenci itu bangsa setan. Kalau bangsa setan kan sekutu, ya. Adapun manusia dan bangsa jin belum tentu semuanya membenci kita. Walaupun mereka itu non muslim, walaupun mereka itu kafir. Paling 1, 2, 3 orang yang membenci kita, ya? Yang lainnya cuek-cuek saja. Walaupun tidak mencintai, tapi mereka tidak membenci kita. Adapun orang-orang yang beriman jelas akan mencintainya. Nah, ini harus ditanamkan dalam hati kita, ya, ditanamkan agar tidak drop ketika ada yang mencaci kita, ketika kita menjalankan agama dengan sebaik-baiknya.